warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Zulaikirani dengan NIM 22416257201025 dari kelas SI 22A. Ini saya akan membahas mengenai tutorial atau cara pengambilan sampel untuk membedakan dari sinyal analog ke sinyal digital. Sebelum masuk ke bagaimana cara konvolusi dan konversinya, kita perlu mengenal lebih dulu apa itu sampling. Sampling adalah proses pengambilan sampel dari sinyal analog pada waktu tertentu dengan sangat cepat. Proses sampling dilakukan secara periodik setiap T detik yang kemudian dikenal sebagai periode sampling. Proses pengambilan sampel bisa dilakukan dalam waktu TS atau time sampling yang jauh lebih kecil dibandingkan T. Dengan demikian, output yang dihasilkan berupa pulsa-pulsa sinyal tersampel. Untuk menjelaskan konvolusi sendiri, itu merupakan penjumlahan dari perkalian setiap kernel dengan setiap titik pada fungsi masukan. Pengolahan citra masuk merupakan sebuah bentuk pemrosesan sebuah citra dengan proses numerik dari gambar tersebut. Hal ini yang diproses adalah masing-masing piksel atau titik dari gambar tersebut. Untuk konversi sendiri, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, pengertian konversi ialah sebagai perubahan dari suatu sistem pengetahuan ke sistem yang lain. Ini ada sinyal analog disampling setiap T detik menghasilkan deretan data sampling. Sampler diasumsikan ideal atau sangat cepat. Sampler sebenarnya tidak ideal. Laju sampling diasumsikan konstan, artinya jarak waktu antara sampling sama, yaitu Fs sama dengan 1 per T, sampel per detik atau yang biasa kita sebut Hertz. Kalau sampling terlalu sering data yang didapat, maka data yang akan kita dapat banyak. Kalau sampling terlalu jarang, maka banyak informasi yang kita dapat akan hilang. Di sini ada ciri-ciri sistem PSD-nya, yaitu kebanyakan sinyal analog harus dikonversikan ke digital. Ada 3 tingkatan. Yang pertama itu digitalisasi atau sampling, digitalisasi waktu dan kuantisasi. Digitalisasi amplitudo disebut konversi A per D. Algoritma PSD yang kedua, proses sinyal digital. Yang ketiga, hasil dikonversikan kembali ke analog disebut sebagai konversi D per A. Lalu bisa dilihat ya gambarnya, ini gambar analog to digital conversion. Yang pertama itu adalah analog input, terus sampingnya itu ada sampler dan quantizer. Lalu setelahnya akan kita konversikan ke digital. Sinyal digital itu harus kita ke digital input, lalu ke digital output, lalu akan menghasilkan digital to analog converter low pass, lalu akan menghasilkan digital to analog converter low pass filter, lalu analog output. Yang sebelah kanan itu yaitu dari digital ke analog reconstruction, dan yang sebelah kiri itu dari analog to digital conversion. Lalu bisa dilihat lagi juga, ini adalah rangkaian dan proses sampling, yaitu sinyal input TS R, lalu sinyal tersampel. Bisa dilihat juga dari diagramnya ya. Proses yang terjadi dalam blok sampler secara sistematis adalah X dalam kurung N sama dengan XA dalam kurung NT sama dengan XA dalam kurung T sama dengan NT. Terus lalu XA nya dalam kurung T yaitu samplernya atau TP sama dengan NT. XN nya adalah XN dalam kurung XA dalam kurung T sama dengan NT. Di sini akan menghasilkan hasil samplingnya ya. Yang sebelah ini ada sinyal analog, yaitu ada
T dalam kurung min PI per 2 titik 20 titik 1 titik 2 PI per 2. Lalu X nya ada cos dalam kurung 2 kali PI kali T. Lalu subplotnya ada 1,2,1, plot X. Lalu setelah dikonversi atau dikonvolasikan ke sinyal digital, maka akan menghasilkan seperti ini. T sama dengan min PI per 2.20.08 titik 2 PI per 2. X nya itu adalah cos X sama dengan cos 2 kali PI kali T titik sama dengan sublotnya ada 1,2,2, stem X. Video yang dapat saya sampaikan, mohon maaf bila masih ada banyak kekurangan dari penjelasan saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Goodbye, goodbye.